Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novtasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 4, bab 5 halaman 118 sampai halaman 130. Silakan disimak ya. Buka buku Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 118 kurikulum merdeka. Bahas bahasa. Nah, ini ada gambar kelinci dan tanaman wortelnya. Penulisan angka dan nilai uang. Kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp, R-nya besar, P-nya kecil ya. Dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Sekarang perhatikan teks di bawah ini. Nah, kelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang, 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan ditabung. Ini ada Rp2.000, penulisan Rp2.000-nya dengan huruf, terus bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf besar, 4E-nya besar. Terus Rp1.000, penulisan nilai uang dengan angka Rp 1.000,00. Jadi jangan lupa 20 di belakang koma. Lanjut halaman 119. Kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka atau huruf. Ini ada nilai angka 1, bacanya 1. Posisinya yaitu satuan. Ada 10, bacanya 10, posisinya puluhan. Ada 100, bacanya 100, posisinya ratusan. 1000, bacanya 1000, ada posisi di ribuan. Terus 10.000, bacanya 10.000, posisinya puluhan ribuan sampai triliun ya. Triliun itu angka nolnya ada 9. Menulis salin tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah angka contoh Rp 39.400 rupiah. Hurufnya yaitu Rp39.400. Terus contoh lagi ada Rp5.000, hurufnya bagaimana? Jadi kalian lengkapi aja angka atau hurufnya sesuai dengan perintah. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, angka Rp39.400, hurufnya Rp39.400. Yang kedua Rp5.000. Yang ketiga Rp14.300. Yang keempat Rp83.750. Yang kelima Rp327.050. Lanjut halaman 120. Kalian juga dapat menantang diri kalian untuk menuliskan angka yang lebih besar. Pada bagian ini kalian berlatih menuliskan nilai uang dengan menggunakan angka dan huruf. Bawahnya membaca, bacalah dengan seksama dan seterusnya. Ceritakan kembali isi teks penulisan ini secara singkat kepada teman. Jangan lupa apakah teman kalian mengingat hal lain di belakang yang koma tidak kalian ya. sampaikan? Dan jangan lupa juga ditulis ini. Ayo menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah sedia payung sebelum hujan, lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Lanjut halaman 121. Nah, ini adalah gambar celengan.
Yang pertama, di celengan, kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan berapapun uang yang kalian miliki, dan kita juga bisa mengambil uangnya kembali sewaktu-waktu. Yang kedua, di bank. Ini ada anak yang sedang ke bank bertemu dengan teller banknya ya. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Nomor 3, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di koperasi adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu juga. Jadi ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Jadi belajar untuk hidup hemat, tidak boros, yang sesuai dengan sila Pancasila kelima. Lanjut halaman 122, membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Dan kebutuhan atau keinginan, jadi kalian harus bisa menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Nah, ini adalah cara-cara untuk hidup hemat. Selanjutnya, mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Nah, ini ada anak yang sedang membuat keterampilan tangan dengan menggunakan barang bekas. Selanjutnya, menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Jadi bisa dijual ke tukang rongsok gitu ya, jadi bisa menghasilkan uang. Lanjut halaman 123, menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, sebelum mengambil tabungan dan membelanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri. Benarkah aku membutuhkannya? Selamat menabung. Teks oleh Dian Kristiani. Bawahnya berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicaralah secara bergantian. Kekurangan menabung menurutku, aku tidak sependapat karena apa, tapi kelebihannya menurutku apa gitu. Jadi mereka sedang berdiskusi tentang cara bagaimana menghemat uang dengan menabung, dan dimana kira-kira baiknya kita itu menabung, apakah di rumah pakai celengan sendiri, di bank, atau di sekolah. Lanjut halaman 124, nomor 1, apa itu menabung dan apa manfaatnya. Yang kedua, di mana kita dapat menabung, apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan, cara menabung celengan bank atau koperasi sekolah, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung? Di atas adalah cara lain yang terpikir oleh kalian. Nomor 4, ceritakan pengalaman kalian menabung, apa tujuan kalian menabung, apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu. Yang kelima, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu. Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya yang A, karena melihat punya teman, B, karena ingin saja sepertinya bagus, C, karena memerlukannya, D, lainnya. Nah, alternatif jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5 bisa seperti ini ya. Nomor 1, apa itu menabung dan apa saja manfaatnya? Jawabannya, menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Manfaatnya adalah melatih kesabaran, kedisiplinan, dan punya cadangan dana jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Yang kedua, di mana kita dapat menabung, apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Jawabannya, misalnya cara menabung di celengan. Kelebihannya bisa dilakukan sewaktu-waktu, kekurangannya uang mudah berkurang karena mudah diambil. Yang kedua, cara menabungnya yaitu di bank. Kelebihannya keamanan lebih terjamin, kekurangannya ada potongan administrasi. Yang ketiga,
Menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Jawabannya membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Yang kedua, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Yang ketiga, mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Yang keempat, menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Jawabannya bisa sisihkan uang saku lebih dulu, membuat tabel tabungan harian. Nomor 4, ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Apa tujuan kalian menabung? Jawabannya, dulu saya pernah menabung dengan tujuan ingin membeli tas baru. Saya setiap hari menyisihkan uang saku dan membawa bekal agar menghemat uang saku. Setelah terkumpul, saya membelanjakannya. Nomor 5, apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. A. Karena melihat punya teman. B. Karena ingin saja sepertinya bagus. C. Karena memerlukannya. D. Lainnya. Nah, jadi jawabannya semua jawaban itu benar. Lanjut halaman 125, kreativitas. Saatnya berkreasi. Untuk kegiatan ini kalian mungkin perlu bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya membuat celengan. Yang pertama, buatlah celengan dari barang bekas seperti kaleng, botol plastik, kotak makanan dari bambu atau dari tanah liat. Yang kedua, hiaslah celengan kalian. Kalian bisa membuat gambar dan mewarnainya atau menghiasi dengan tempelan kertas berwarna dan benda lain. Akan lebih baik jika kalian memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Yang ketiga, tuliskan di selembar kertas impian atau tujuan yang membuat kalian giat menabung. Contoh, aku ingin membeli gitar, aku ingin membelikan ibuku hadiah ulang tahun. Tuliskan kalimat itu dengan huruf tegak bersambung. Kemudian yang keempat, tempelkan kertas tersebut di dekat celengan kalian sebagai penyemangat untuk menabung. Yang kelima, presentasikan hasil karya kalian di kelas. Nah, contoh tabungannya bisa seperti ini ya. Ini yang terbuat dari kaleng, dihias-hias biar terlihat cantik dan bersemangat untuk menabung. Lanjutnya, halaman 126, menulis menabung di bank. Tugas berikut ini dapat kalian kerjakan secara berkelompok. Cari tahu apa saja persyaratan dan prosedur menabung di bank. Diskusikan cara kelompok kalian mendapatkan informasi tersebut. Kalian dapat datang langsung ke sebuah bank, bertanya melalui telepon atau mencari informasi di internet. Tuliskan di buku tulis kalian persyaratan dan prosedur tersebut. Nah, ini anak-anak sedang berada di bank dan bertanya kepada customer service persyaratan apa saja jika akan menabung di bank. Nah, syarat dan ketentuan untuk membuka rekening bagi pelajar yaitu harus mempunyai yang pertama kartu pelajar atau kartu NISN, terus kartu identitas anak atau KIA, NIK pada kartu keluarga juga harus ada, terus kartu keluarga, EKTP orang tua atau wali dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan surat persetujuan orang tua atau wali. Kalau untuk yang dewasa 17 tahun ke atas itu harus memakai KTP atau bisa juga pakai SIM, dan biasanya juga ditambah dengan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Lanjut halaman 127, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Ingat, teks prosedur harus berisi tujuan yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Yang kedua, persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang dilakukan. Ciri-ciri teks prosedur: menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, berisi langkah-langkah yang urut, dan menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau langkah. Dengan menuliskan cara menabung di bank, kalian berlatih menulis teks prosedur. Menulis bawahnya ya. Setelah mendapatkan berbagai informasi tentang uang, kini saatnya kalau kalian berbagi pengalaman atau pendapat tentang menabung. Tuliskan pengalaman tersebut di buku kalian.
Gunakan kalimat dengan menggunakan subjek, predikat, kata sifat, dan kata depan. Lanjut halaman 128. Contohnya saya menabung. Saya itu subjek, menabung predikat. Rajin, hemat, pandai itu merupakan kata sifat. Di, ke, dan, dari, pada itu merupakan kata depan. Nah, alternatif jawaban untuk menulis ini bisa seperti ini ya. Saya memiliki tas yang sudah berlubang dan rusak. Saya ingin membeli tas baru. Akan tetapi ibu belum memiliki uang, kata guruku di kelas hemat pangkal kaya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk menabung dengan cara menyisihkan uang jajan setiap harinya. Setelah uang terkumpul, aku meminta bantuan ibu untuk mengantarkanku ke pasar membeli tas baru. Bawahnya jurnal membaca, bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet atau sumber lain yang menceritakan tentang uang atau penggunaan uang. Lanjut halaman 129. Buku berikut ini dapat kalian jadikan pilihan: celengan karya Krishna Sarhabari di Let's Read atau buku-buku cerita di https Sikapi Uangmu. Nah, jadi kalian bisa cari di internet. Lalu isilah jurnal membaca kalian seperti di bawah ini. Jurnal membacanya, judul buku atau tulisannya, nama koran, nama penulis, nama ilustrator jika ada. Buku atau tulisan ini bercerita tentang apa, terus pengetahuan baru yang saya dapat dari buku ini, sikap yang ingin saya tiru dari tokoh cerita atau jika ada. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 130, refleksi. Hebat, kalian sudah menyelesaikan bab 5. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Berilah tanda centang sesuai dengan pengalaman kalian atau kemampuan kalian. Misalnya pengalaman saya itu membaca teks dengan lancar. Sudah bisa atau masih perlu belajar? Jika misalnya sudah bisa, berarti kalian checklist semua. Tapi jika ada yang belum atau masih perlu belajar, maka kalian checklist di kolom masih perlu belajar. Seperti ini ya. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan kalian. Jika memang sudah bisa, ya kalian checklist di kolom sudah bisa. Tapi jika belum atau masih perlu belajar, maka kalian checklist di bagian masih perlu belajar. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Nomor 1, apakah belajar tentang uang dan menabung itu penting? Tentu jawabannya ya. Jadi kalian checklist di bagian ya, di kotak ya itu ya. Yang kedua, mengapa? Tuliskan alasan kalian. Jawabannya misalnya karena untuk melatih dan memotivasi kita untuk hidup hemat. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.